Beberapa orang meyakini tanpa kritik Indonesia tidak akan maju. Saya malah lebih berpendapat tanpa kritik jalan kita akan lebih mudah. Kenapa? Karena apa yang dinamakan kritik lebih banyak hanyalah pernyataan politik belaka, dan terutama politik kebencian. Atau bahkan ketika ditanya, lantas apa solusimu? Seseorang yang mendaku filsuf dan akademisi yang bernama Rocky Gerung menjawab, untuk apa saya memberikan solusi? Saya sudah membayar pajak. Di mana nilai akademiknya? Logika akademiknya mungkin ada dan bisa diadakan. Tapi soal nilai itu mah soal lain. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, kalau beda jangan baper, apalagi ngamuk dan bawa-bawa surga serta neraka. Keahlian atau skill yang paling dibutuhkan abad ini ialah kemampuan berliterasi. Tanpa itu kita hanya akan jadi korban atau pembantu tanpa bayaran, tanpa kita sadari, dari kelompok yang untuk kepentinganmu pun mereka akan mengabaikannya. Jadi jangan terlalu bodoh untuk tanpa sadar dijadikan korban. Sama persis dengan beberapa kelompok orang yang mendaku ataupun suka disebut oposisi, tetapi oposan yang berangkat dari apa kepentingannya atau kesukaannya sendiri adalah oposisi palsu. Bisa juga disebut oposisi lucu, oposisi KW, dan itu yang terjadi di Indonesia, di mana praktisi dan pengamatnya juga pengkritiknya berangkat dengan buku lawasan dari dunia yang terus berubah. Ketika sebuah partai politik besar tetap berlandaskan pada Trisakti, saya meragukan partai itu mengerti makna kata geopolitik yang justru sering didengang-dengungkannya. Dengan segala hormat saya pada Bung Karno, mana ada ini negara yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, baik dalam ekonomi juga dalam bidang kebudayaan. Apa itu konsep berkepribadian nasional? Memangnya segala sesuatu yang kita sebut tradisi karena nilai-nilai tradisionalnya. Tradisional sewaktu kapan? Mengapa di perumahan-perumahan dengan tipe makin kecil dan diisi oleh kaum suburban dari berbagai tradisi tidak bisa lagi menjalankan tradisi-tradisi nenek moyangnya? Sebagai orang yang tidak ingin terjebak dalam romantisme masa dan masa, saya setuju dengan cawe-cawe presiden tentang konsep pembangunan berkelanjutan berdasarkan konsepsi politik yang jelas, prediktif, dan projektif. Sebagaimana dulu Bung Karno merancang bagaimana di tahun 1975 Indonesia akan lebih maju dari Jepang. Tapi karena politik lebih dibaca sebagai cara berebut kuasa, Soekarno ditumbangkan karena dianggap merugikan. Dirancanglah cara menyingkirkannya dengan alasan pelencengan ideologi. Pertanyaan sederhana, apa konsep kita atau mereka yang merancang Jokowi harus dilengsarkan oleh people power, impeachment, ganti sekarang juga? Semua yang disampaikan hanya pernyataan-pernyataan politik, praduga-praduga, asumsi-asumsi, biasanya dipenuhi dengan claiming and bullying. Alangkah konyolnya perjalanan kita selama ini atau sebelum-sebelumnya. Ganti presiden, ganti kebijaksanaan. Mau sampai kapan kalau masing-masing penguasa tidak dibimbing oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Tapi mau menjalankan permusyawaratan kayak apa ketika konsep perwalian menjadi barter ekonomi, barter politik, bisnis politik? 60% lebih wajah wakil rakyat adalah para pengusaha, ditambah para artis yang matematika dasar saja tidak punya. Dan DPR adalah lembaga negara yang paling korup di Indonesia.
Cawe-cawe dalam kosakata dan budaya Jawa bukanlah campur tangan seperti diterjemahkan secara ngawur oleh mereka yang merasa ahli bahasa atau oleh Yusuf Kala yang tidak ahli bahasa. Dalam KBBI kita bisa membacanya kalau mau agak terhormat. Bahasa Indonesia yang berangkat dari bahasa Melayu sebagai basantara atau lingua franca memang miskin, bukan bahasa pengetahuan. Cawe-cawe lebih merupakan subordinasi, backup, yang membantu karena bukan tugas utamanya, dalam posisi proporsional atau pada tempatnya, membantu agar hal yang menjadi kerjaan utama berjalan lancar, sukses. Pemilu atau pilpres, petugas utamanya tentu adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Namun pasti tidak bisa bekerja sendirian, pasti butuh cawe-cawe atau backup seluruh stakeholder dalam posisi masing-masing. Seperti Bawaslu, pers atau media, civil society, eksekutif, legislatif, yudikatif, semua harus cawe-cawe untuk on the track. Cawe-cawe konteksnya dalam timeline persiapan, precondition, sampai pada tanggal kepiae nggawe atau hari H sebelum tanggal 24 November 2023. Kita sama sekali belum punya capres dan cawapres definitif. Kita sedang dalam prakondisi menuju itu. Barulah ketika semuanya sudah siap masuk ke jadwal kampanye hingga coblosan, semua pihak tidak bisa ikut cawe-cawe. Karena sudah masuk ke tandang gawe yang merupakan otoritas wilayah KPU. Bawaslu pun tidak bisa ikut cawe-cawe kecuali dalam konteks posisinya mengawasi. Apa yang dilakukan Jokowi tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan Yusuf Kala. Dalam kapasitas apa dia ikut sibuk menyodorkan Anies Baswedan ke Surya Paloh dan SBY. Bahkan jauh sebelumnya ketika dia mengendorse melalui KHMI, keluarga alumni HMI, sejak 2016 dan 2018 ketika dirinya masih sebagai wapres dari Jokowi. Apa yang dilakukan Yusuf Kala ya bukan cawe-cawe tetapi campur tangan sebagaimana yang dipahaminya. Jokowi cawe-cawe dalam proses demokrasi atau pilpres adalah penting. Dia presiden yang sedang berkuasa. Ia perlu memastikan tentang jadwal dan anggarannya. Ia juga harus mengingatkan seluruh staf dan bawahannya, tentara dan polisi, untuk turut membantu prosesnya, menjaganya, menyadari peran dan posisinya, bukan dalam pengertian cawe-cawe yang dimaknai Yusuf Kala yang sama sekali tidak mau tahu makna kata itu, apalagi filosofinya. Di situ tampak kepemimpinan rasis selalu tidak punya kepekaan filosofis, mengkritik tanpa memahami latar belakang masalah dan apalagi latar belakang budayanya adalah omong kosong. Di situ yang menyebut diri sebagai oposisi sering menjadi lucu tapi tidak tahu malu. Bukan soal cawe-cawe tapi cawet-cawet. Cawe pakai T. Mau sampai di mana kita jika setiap ganti pemegang tuas nosel ngomongnya selalu kita mulai dari nol ya? Itu artinya kepentingan dia sendiri ditonjolkan, tanpa mau tahu tangki bensin yang mau diisi itu benar-benar kosong atau masih ada sisa. Meski hanya sekian mililiter, kita tidak sedang menari pucuk-pucuk. Mundur selangkah untuk maju 2 langkah, tapi mundur lagi 2 langkah, maju selangkah, kemudian mundur lagi. Mau sampai di mana dan kapan? Itu sebabnya Jokowi cawe-cawe, mendorong bagaimana capres-capres yang muncul berada dalam preferensi politik kenegaraannya. Bagaimana Indonesia jalan lurus ke depan dengan proyeksi bonus demografi 1 abad Indonesia atau Indonesia 2045. Zaman yang berubah di mana ideologi-ideologi dunia yang dipuja-puja kaum romantik yang makin menua dan pikun makin menjadi tidak relevan lagi. Kelak bagaimana kalau presiden negara-negara manapun akan tidak lebih dari sekedar CEO atau katakan semacam manajer direktur perusahaan? Jokowi mendorong pilpres sebagaimana pola kepemimpinan reguler negara-negara maju.
seperti Amerika dan beberapa negara Eropa di mana perdebatan ideologi politik sudah selesai. Tinggal membreakdown pada tataran teknis, manajemen, dan eksekusi, sehingga dengan demikian kampanye politik pilpres bisa didorong kepada adu program. Itu sebabnya ia mendorong orang-orang yang menurutnya prospektif, dimunculkannya ke bursa efek atau ke pasar-pasar bebas, dan sekaligus juga ia contohkan bagaimana memahami permasalahan dan berkomunikasi. Selebihnya tentu terserah nanti kepada pasar siapa yang diterima dan bahkan siapa yang dipercaya untuk dipilih. Pada waktu proses kecoblosan itu, Jokowi tidak akan lagi cawe-cawe karena di luar konsep jurdil dan duber. Sama persis slogan dalam lagu Tenda Biru Desi Ratnasari sebelum Janur Melengkung. Di situ Abdillah Toha, pendiri PAN, yang sampai menyebut-nyebut nama Tuhan atas nama agama, mengingatkan Jokowi tapi tidak mau tabayun dulu konfirmasi, apalagi konon mendaku dulu sebagai pendukung 100%. Lagian ngapain sampai harus ngomong soal husnul khotimah segala, sementara dia sendiri tidak ngerti perbedaan husnul khotimah dan husnul khotimah yang bertolak belakang. Kriteria capres adalah orang-orang yang punya kemampuan manajerial, bukan lagi sekedar pemimpin ideologi atau bahkan seorang ideolog. Mampus kita dalam transformasi geopolitik dunia jika masih model-model presiden negara paman Sam yang merasa menjadi polisi dunia atau dengan pola pikir seperti Putin dan Zelensky. Itu sebabnya ada fase bagaimana ia terpaksa begini dan begitu merangkul Prabowo dan pada titik tertentu menilai Surya Paloh telah mengkhianatinya. Alangkah sedihnya jika gerak langkah politik kita masih bersandar pada politik identitas, bahkan dengan bangga mengatakannya. Identitas politik tentu adalah keniscayaan, tetapi politik identitas adalah kenistaan. Berbeda dengan Bung Karno dan Trisaktinya yang menjadi garis ideologi PDI Perjuangan, Jokowi berbeda. Ia generasi yang berada dalam proses transformasi Polexosbud zamannya. Ia melihat pertarungan di depan yang harus dibenangkan untuk bangsa dan negaranya. Konsepsi Jokowi jelas, connectivity and collaboration. Sebagai seorang manajer, kemampuan mendengarnya harus lebih tajam agar ia bisa mengorkestrasi semua kepentingan dan hajat hidup orang-orang di negara yang dipimpinnya, yang sangat beragam dan amburadul kayak cawat-cawat JK dan teman-temannya itu, karena acak tidak mengerti arti kata profesional dan proporsional. Kita sangat mengenal tradisi oposan, tapi kita tidak punya tradisi oposisi. Tradisi oposan kita adalah melenyapkan atau menyingkirkan lian. Makanya tidak ngerti filosofi cawe-cawe, tapi sok tahu dengan tafsir seenak udelnya. Padahal udelnya sama sekali nggak enak, bau.